Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi ini kita sama-sama bisa hadir dan kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, pembahasannya dari surat Al-Kahfi yang kita sudah mulai pembahasannya pada pertemuan sebelumnya. Temanya tema yang kita perlukan bersama, yaitu tema yang berhubungan dengan thalabul ilmi. Ada yang masih ingat terakhir sampai dengan ayat berapa? 61. Coba dilihat catatannya. 62 sudah. Ya. Terus 63 belum. Ya. 63 belum ya. Ya, jadi pembahasannya dimulai dari ayat 60, lalu 61, 62, dan insyaallah lanjut ke 63 dan begitu seterusnya. Ya, kita lihat sama-sama ayatnya. Jadi pembahasannya ini adalah berkaitan kisahnya Nabi Musa alaihissalam datang menemui Nabi Khidir untuk belajar. Nah, kita dapati di situ ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Di antaranya adalah adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, kalau dulu atau pertemuan sebelumnya sudah mulai masuk pada pembahasan ayat ke 60, 61, 62, maka kita akan coba lihat lanjutannya ke ayat 63. Gitu ya. Sudah dicek catatannya? 63 belum ya? Belum. Baik. Kita lihat di ayat 63. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala aro'aita. Jadi qala di sini yang mengatakan adalah murid atau yang mendampingi Nabi Musa. Kita masih ingat bahwa perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini ditemani satu orang. Teman yang menemani ini mau dibilang muridnya, pembantunya, atau yang semacamnya boleh. Dan waktu itu sudah pernah kita sampaikan bahwa di ayat ke-62 misalnya, ketika Nabi Musa alaihissalam dikisahkan falamma jawaza qala li fatahu, beliau tidak menyebutkan dengan budaknya atau pembantunya, tapi pada fata, pada pemudanya. Ini bagian dari adabnya. Meskipun yang bersangkutan ini pembantu, tapi tidak diperlakukan, tidak diberi julukan ucapan sebagai pembantu. Nah, kita lihat di sini di ayat ke-63, qala, ini pembantunya ini atau muridnya Nabi Musa alaihissalam yang mendamping ini mengatakan aro'aita id awaina ila sokhrah. Nah, aro'aita, tahukah kamu, id, ketika awaina, kita berlindung, ila sokhrati, di batu. Fa inni, sesungguhnya saya, nasitul hud. Nasi itu saya lupa. Al-hud, ikan. Wa ma ansanihu illa syaitan. Wa ma, dan tidak ada yang ansanihu,
yang membuat saya lupa dari ikan tersebut illa syaitan, kecuali setan. Yang membuat saya lupa adalah setan. An azkurahu, dari mengingatnya. Wattakhadha, dan ikan tersebut mengambil sabilahu, jalannya, fil bahri, ke lautan, ajaban, dengan cara yang aneh atau dengan cara yang unik. Nah, ini adalah kalimat ketika di ayat 62 Nabi Musa bertanya kepada pembantunya, mana ikannya. Jadi ketika berangkat bawa ikan, yang disuruh bawa siapa? Pembantunya ini. Falamma jawaza, ketika dua-duanya sudah melampaui atau melewati tempat yang cukup jauh, qala li fatahu, Nabi Musa mengatakan kepada pembantunya, atina ghoda'ana, tolong berikan makan siang kita, tolong ambilkan makan siang kita ini. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, kita sudah mendapati rasa letih dari perjalanan kita ini. Jadi dulu pernah kita sampaikan bahwa ini menunjukkan beberapa hal. Masih ingat pada pembahasan sebelumnya, di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ke 62 kemudian masuk ke ayat 63 adalah pada saat membahas ayat 62 kita sampaikan di sini menunjukkan yang pertama pelajarannya bahwa Nabi atau Rasul juga bisa lupa. Kemudian pelajaran yang kedua, ya urutannya mungkin tidak sama persis dengan yang dulu disampaikan. Ya. Yang kedua, dalam ayat ini juga kita lihat ada tuntunan membawa bekal. Jadi kalau bepergian, ya biasakan membawa bekal. Ya, membawa bekalnya, ya membawa bekal apa, berapa banyak disesuaikan dengan jenis bepergiannya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil juga dari ayat 62 saat itu adalah, ini hendaknya ya 62 dan 63 ya, hendaknya tuannya juga mengawasi barangnya, jadi nggak bisa diserahkan hanya kepada pembantunya, terus setelah itu pembantunya lupa lalu selesai, hilang ya, tapi juga ikut ngawasi. Kemudian ketika disebutkan atina ghoda'ana, itu menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Musa dengan pembantunya ini makan dengan makanan yang sama, tidak berbeda menu atau tidak berbeda makanan antara yang beliau konsumsi, beliau makan dengan yang dimakan oleh pembantunya. Ini menunjukkan tawadhu'nya, menunjukkan rendah hati. Jadi makannya tidak makanan khusus, tapi makan yang sama dengan yang lain. Nah, kemudian di sini juga kita dapati pelajaran yang lain adalah bolehnya kita menceritakan kondisi, baik kondisi yang baik atau kondisi yang kurang baik. Misalnya di sini ceritakan qad laqina min safarina hadza nasaba, kita ini sudah capek. Nah, menceritakan capek itu termasuk yang dibolehkan ya, meskipun tidak selalu di semua tempat jadi baik atau boleh ya, tapi pada tempat tertentu boleh kita mengatakan atau menceritakan bahwa kita sudah capek. Kemudian pelajaran yang bisa diambil juga di ayat 63 ini, bahwa kita pada saat menisbatkan keburukan, menyandarkan keburukan, kita sandarkan kepada setan. Jadi menyandarkan keburukan kepada setan. Di sini sebutkan bahwa yang membuat saya lupa itu siapa? Setan. Di ayat 63 kalimatnya wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Yang membuat saya lupa itu setan. Setanlah yang membuat lupa. Jadi
Kita ini kadang-kadang kalau dalam sehari-hari kan biasa lupa, kesupen ya. Misalnya ada yang janjian pagi ini mau ketemu di masjid kita ini, terus diberitahu jangan lupa ya bawa sesuatu, misalnya diminta untuk membawakan sesuatu. Begitu sampai di masjid baru ingat, oh iya ya Allah lupa ya. Nah, yang membuat lupa adalah setan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Yang membuat saya lupa adalah setan. Ya. Nah, ini yang membuat lupa. Kemudian dari ayat 63 ini juga ada pelajaran yang lain yang kita bisa ambil, adalah ada anjuran untuk mencari pembantu, asisten yang cerdas. Cari pembantu yang cerdas, asisten yang cerdas. Supaya apa? Supaya enggak dikit-dikit lupa, dikit-dikit perlu diingatkan lagi, dikit-dikit kadang-kadang kurang perhatian. Nah, kalau orang yang punya kecerdasan yang cukup, ini bisa jadi modal. Selain juga itu ada sifat yang lain, selain cerdas, kemudian nanti disiplin. Nah, ini yang sebaiknya dilakukan. Nah, selanjutnya sekarang kita coba lihat ayat ke-64. Di ayat ke-64 Allah SWT abadikan dialognya dengan mengatakan qala dzalika. Qala yang mengatakan adalah Nabi Musa alaihissalam, dzalika itulah, ma kunna nabghi, yang kita cari, itulah tempat yang kita cari. Fartadda, maka keduanya kembali, ala atharihima, mengikuti jejak keduanya, qasoso ya, itu artinya mengikuti dan menelusuri kembali ke tempat semula. Nah, di sini disebutkan bahwa keduanya kembali menelusuri jalan yang sudah ditempuh sebelumnya. Jadi Nabi Musa dengan pembantunya karena lupanya di mana, di tempat yang sebelumnya, berarti kan kembali ke tempat sebelumnya. Sama seperti kalau kita juga sudah berangkat terus tadi lupa bolpoinnya di mana ya, kemana kembalinya? Kembali ke tempat sebelumnya. Sebelumnya tadi kemana? Di masjid. Sebelum ke masjid di kamar. Oh ya, berarti ke kamar ya, begitu misalnya. Itu namanya qasoso. Jadi qasoso itu artinya menelusuri jalan yang sudah ditempuh sebelumnya, ditelusuri sebelumnya. Tadi dari masjid, sebelum ke masjid kemana? Sebelum masjid dari kamar. Sebelum dari kamar kemana? Sebelumnya. Itu namanya mengikuti, itu namanya qasos, mengikuti tahap demi tahap ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mencari barangnya tadi, karena ketinggalan ya berarti kembali ke tempat semula. Nah, di sini apa pelajaran yang kita bisa ambil ketika di sini Nabi Musa alaihissalam mengatakan dzalika ma kunna nabghi. Jadi itulah tempat yang kita cari, yang kita tuju. Pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, yang pertama, memberitahukan kalau sudah sampai tujuan. Memberitahukan, menginformasikan kalau sudah sampai tujuan. Bisa memberitahukannya itu setelah sampai atau sudah hampir sampai, sudah dekat sekali. Kadang-kadang kalau kita melakukan perjalanan, apalagi kalau kita jalannya rame-rame rombongan, misalnya bareng-bareng satu bus, bisa jadi pada saat di bus itu ketika melakukan perjalanan ada sebagian yang ngantuk, ada sebagian yang tertidur, ada sebagian yang sambil ngobrol, ada sebagian yang
sibuk dengan kegiatan masing-masing. Nah, nanti yang menjadi pimpinan rombongan bisa menginformasikan. Ini insya Allah kira-kira 5 menit lagi kita akan sampai di tujuan. Nah, ini cara seperti ini ada contohnya dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita informasikan supaya semuanya tahu, alhamdulillah masih sudah dekat atau sudah hampir sampai. Meskipun ada juga yang ya masih jauh sekali, dan boleh saja menginformasikannya dan menyampaikan karena masih jauh silahkan istirahat dulu, perjalanan kita masih kira-kira 4 jam. Nah itu lumayan, kalau masih 4 jam bisa digunakan untuk istirahat. Ini pentingnya untuk menginformasikan supaya apa? Orang bisa mengatur dirinya, karena bisa jadi orang nggak tahu masih jauh apa sudah dekat, apalagi kalau belum pernah berkunjung ke tempat tersebut. Contohnya misalnya sekarang gini, bagi yang belum pernah ke Madiun misalnya, dari Jogja ke Madiun belum pernah ke sana, itu nggak bisa ngukur ke sana itu kira-kira berapa jam. Kalau bisa ngukur akan lebih enak kalau seandainya ngukurnya dengan cara diberitahu perjalanannya kira-kira misalnya 4 jam. Kalau diinformasikan 4 jam berarti apa? Begitu naik kendaraan, kalau mau istirahat silahkan, masih lama. Sebab berbeda dengan kalau seandainya perjalanannya cuma 45 menit. Nah kita nggak usah tidur kalau cuma 45 menit atau cuma setengah jam, karena nggak ngerti, bisa jadi sudah bangun, udah persiapan, ternyata nggak nyampe-nyampe. Ya sebenarnya bukan nggak nyampe-nyampe, tapi memang perjalanannya masih jauh nih. Perjalanannya masih ada 4 jam lagi, masih 3 jam lagi. Apalagi kalau perjalanan yang sangat jauh, ya lebih jauh dari itu. Misalnya berangkatnya dari mana? Dari Jogja, mau kemana? Mau ke Bogor. Wah ini jelas perjalanannya lebih dari 5 jam, lebih dari 6 jam. Nah diinformasikan ini perjalanan masih jauh, silahkan kalau mau istirahat gunakan waktu yang ada untuk istirahat. Sebab apa? Kalau kita melihat kegiatan di perjalanan itu kadang-kadang lebih baik kita gunakan untuk istirahat daripada untuk kegiatan yang lain, supaya nanti pada saat sampai di tempat tujuan kondisi tubuh kita tidak letih, bukan malah pada saat sampai malah justru ngantuk bawaannya. Kenapa? Karena di perjalanan nggak tidur. Nah ini kita perlu membiasakan mengatur kegiatan. Nah ini sekaligus juga ingatkan untuk santri, perlu belajar mengatur jadwalnya tidur. Jadwalnya, kalau pada saat perjalanan masih jauh ngantuk nggak apa-apa, ya silahkan ngantuk di situ dan silahkan tidur. Tapi kalau perjalanan dekat, apalagi kalau di pengajian seperti ini, maka usahakan ngantuknya ditahan dulu. Atau kalau ngantuk silahkan wudhu dulu ya. Ya, ada yang ngantuk, boleh wudhu dulu, atau kalau mau bergerak dulu sebentar biar hilang ngantuknya. Ya. Berikutnya, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ke-64 surat Al-Kahfi ini. Ini menunjukkan kemuliaan akhlaknya Nabi Musa alaihissalam. Beliau memiliki akhlak yang baik dengan pembantunya. Karena kita lihat di sini apa akhlak yang beliau tunjukkan, mulai dari selama di perjalanan berhubungan baik, tidak marah-marahi, nggak membentak, nggak mencaci maki. Kemudian juga pada saat makan, ngajak makannya bareng-bareng, ngajak makan sama-sama, menunya sama. Ini menunjukkan juga akhlak yang baik. Kemudian ketika pembantunya lupa, kan ikannya ketinggalan, marah nggak Nabi Musa? Tidak. Nah, beliau memaafkan. Ini juga akhlaknya, memaafkan kesalahan pembantunya ini. Ini kesalahan pembantunya. Tapi Nabi Musa ya
Ya sudah, orang keliru, orang salah, ya sudah dimaafkan. Apa kalau dimarah-marahi selesai, lalu ikannya kembali lagi? Ya enggak juga. Dimarahi dengan enggak dimarahi tetap ikannya ya ketinggalan, ya ketinggalan aja. Kan enggak berubah. Lalu kalau dimarahi ikannya jadi balik gitu ya. Ya enggak. Maka percuma aja dimarahi juga, ya ikannya tetap di sana juga, ikannya tetap ketinggalan. Artinya apa untungnya gitu ya? Ya, apa untungnya? Nah, maka kita belajar dari sini ketika Nabi Musa alaihissalam beradab, berakhlak dengan pembantunya. Pembantunya keliru. Dan ini bukan cuma dalam safar, dalam bepergian. Kalau Bapak Ibu yang punya pembantu di rumah, kan sangat mungkin pembantu itu melakukan kesalahan. Sangat mungkin ya. Ya meskipun tidak sering, bisa jadi seminggu sekali salah gitu ya, atau 3 hari sekali salah ini, salah itu, ada yang kurang ini dan itu. Nah, ini menjadi akhlak yang dikenalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau memaafkan kesalahan. Ini jelas kesalahannya. Dan Nabi Musa di ayat ini, kita bisa lihat di ayat sebelumnya, ayat ini dan ayat sesudahnya tidak ada pernyataan Nabi Musa marah-marah, mencaci maki, apalagi sampai melakukan kekerasan. Nah, kemudian akhlak yang ditunjukkan yang lain ini masih di ayat ke-64. Akhlak yang lain yang menunjukkan kemuliaan akhlaknya Nabi Musa alaihissalam adalah menghadirkan kegembiraan ketika tiba di lokasi. Menghadirkan apa? Kegembiraan ketika tiba di lokasi. Menghadirkan kegembiraan ketika tiba di lokasi itu gimana? Ya bisa dengan ceritakan alhamdulillah sudah sampai gitu. Terus kemudian diungkapkan dengan kalimat, kemudian ditampakkan dengan raut wajah, senang ya. Ini adalah bagian dari akhlak. Karena akhlak itu salah satu bentuknya adalah mengungkapkan kegembiraan di tempat yang kita perlu gembira. Sebaliknya kita juga mengungkapkan kesedihan di tempat kita sedih. Itu namanya akhlak. Misalnya begini, tetangga kita ada yang ditimpa musibah, ada salah satu keluarganya wafat. Maka apa yang kita tunjukkan? Ya kita juga berusaha untuk menyesuaikan. Kan nggak mungkin ketika datang ke sana kemudian kita ungkapkan kegembiraan gitu ya. Itu menyinggung perasaan. Ya, menyinggung perasaan karena apa? Karena di situ bukan tempatnya gembira. Ini orang lagi sedih, orang sampai nangis, kita malah gembira. Kita juga berusaha untuk menyesuaikan. Meskipun mungkin ada di antara kita yang nggak sampai nangis, tapi paling tidak menyesuaikan dengan suasana yang ada. Sebaliknya, kalau tetangganya pas gembira, ya kita juga gembira. Nah, mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkan kesedihan adalah bagian dari akhlak. Jadi salah satu bentuk akhlak adalah mengungkapkan perasaan. Waktunya gembira kita gembira, waktunya sedih kita sedih. Ya, itu ayat ke-64. Sekarang kita pindah ke ayat 65. Di ayat ke-65 Allah SWT berfirman, "Fawajada 'abdan min ibadina." Fawajada, kemudian keduanya, maksudnya yang keduanya ini adalah Nabi Musa dan pembantunya. Nabi Musa dan muridnya ini mendapati abdan, salah seorang hamba, min ibadina, di antara hamba-hamba kami, hamba Allah Subhanahu wa taala. Atainahu, yang telah kami karuniakan kepadanya, rahmatan, rahmah ya, rahmat, min indina, dari sisi kami, wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepadanya, min ladunna, dari sisi kami, ilman, ilmu. Nah ini nanti kita akan bicara tentang ilmu laduni. Ya, di sini kita lihat bagaimana keduanya bertemu. Ya, alhamdulillah ini keduanya bisa bertemu dengan
salah seorang di antara hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud hamba di sini adalah Nabi Khidir. Tulisannya alif lam kha dad ra, Khidir. Jadi ini Nabi Khidir. Nabi Khidir ini memang menjadi tujuan Nabi Musa mau belajar. Jadi ketika disebutkan dzalika ma kunna nabghi, inilah yang kita cari ini. Fartadal, kemudian keduanya kembali ala athari maqsasa, hanya keduanya kembali ke tempat semula, ke tempat di mana lupa ikannya. Nah, ketika pas pulang, ya, pada saat pulang ke kembali ke tempat ikan tadi, fawajada, keduanya mendapati apa? Mendapati ada Nabi Khidir di situ. Keduanya bertemu dengan Nabi Khidir di tempat di mana ikan yang tadi disimpan atau dibawa itu hilang, ya, lupa di situ. Nah, jadi wajada abdan min ibadina, dalam tafsir As-Sa'di yang dimaksud abdan min ibadina adalah Khidir, Nabi Khidir. Dan kata Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa beliau adalah abdan solihan, hamba yang soleh, dan beliau juga merupakan nabiyan, ya, beliau juga seorang nabi. Ya, beliau seorang nabi, maka sering dinamakan Nabi Khidir. Tentu kalau hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Khidir, kaidah yang diberlakukan hukum asalnya adalah sama seperti nabi-nabi yang lain. Misalnya, apakah Nabi Khidir itu masih hidup atau sudah meninggal kalau sekarang ini? Gimana? Hah? Terus yang benar mana ya? Ini ada yang mengatakan ada dua pendapat katanya. Ada yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Pertanyaannya yang benar yang mana? Nabi Khidir itu masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal. Itu betul. Apa dasarnya? Sederhana. Ya semua nabi itu sudah meninggal. Semua nabi itu kaidahnya sama dengan nabi manapun, ya, nabi, rasul, semuanya hukum asalnya itu ya setelah hidup kemudian meninggal. Kalau sudah hidup di zaman, apalagi zamannya ratusan tahun yang lalu, ya sudah meninggal. Kalau ada yang masih hidup, maka pasti ada dalil khusus. Dalil khusus mau Quran, hadis yang menjelaskan bahwa beliau masih hidup. Makanya kalau ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, tolong sodorkan mana dalilnya. Kalau ada Quran, kita sami'na wa ata'na, kita imani. Kalau ada hadis, kita imani. Kalau nggak ada, ya sudah pakai kaidah umum aja. Sama seperti sekarang, Nabi Sulaiman masih hidup atau sudah meninggal? Ya sudah meninggal. Nabi Ibrahim ya sudah meninggal. Nabi Hud, Nabi Musa, ya sudah, ya begitu semuanya. Perlu dalil nggak menunjukkan bahwa Nabi Musa sudah meninggal? Nggak perlu, karena asalnya semua Nabi dan Rasul itu ya begitu. Setelah hidup kemudian meninggal, lagi hidup terus meninggal, kan begitu semuanya. Tidak perlu diberi dalil bahwa ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sudah meninggal. Nggak perlu pakai dalil, karena semua Nabi ya sama. Sekarang Nabi Muhammad SAW masih hidup atau sudah meninggal? Itu nggak usah pakai dalil. Nabi Isa, Nabi Isa karena dalilnya, ya kan? Bal rafa'ahullah, karena diangkat oleh Allah SWT, maka berarti Nabi Isa masih hidup dan di akhir zaman akan turun. Nah, itu kekhususannya Nabi Isa alaihissalam. Dasarnya apa? Ya dasarnya pakai Quran, pakai hadis yang menunjukkan bahwa itu kekhususannya. Tapi kalau tidak ada,
seperti nabi-nabi yang lain, maka kita berlakukan kaidahnya bahwa semua nabi, semua rasul sudah wafat. Jadi kita tidak perlu tanya lagi mana dalilnya. Ya. Nabi Ismail sudah wafat, itu nggak perlu pakai dalil. Mana dalilnya? Nabi, silakan sebutkan nabi, rasul yang jumlahnya begitu banyak, itu nggak perlu disebutkan satu persatu. Ini sudah wafat, sudah wafat, sudah wafat, sudah wafat. Belum minta dalilnya satu persatu. Enggak, karena asalnya semua nabi, semua rasul itu ya dulu pernah hidup di masa atau di zamannya, kemudian wafat. Dan tidak perlu kita minta dalil bahwa Nabi Ibrahim sudah wafat, Nabi Ismail sudah wafat, Nabi Sulaiman sudah wafat, itu nggak perlu. Karena apa? Asalnya begitu. Sama seperti kalau kita nyebut ulama. Ulama gimana? Ya ulama, kalau ulama di masa lalu ya sudah wafat. Mau ulama di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in atau masa berikutnya ya sudah wafat. Jadi nggak perlu diberi keterangan dalilnya bahwa ini sudah wafat, adalah nggak perlu. Karena apa? Semua manusia begitu, pernah hidup, wafat. Semua pasti begitu. Jadi nggak perlu lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih hidup atau sudah wafat? Ini sudah wafat. Nggak perlu mana dalilnya? Oh, malah dalilnya susah ini. Semua kita kalau ditanya dalilnya wafatnya Nabi pasti akan kesulitan. Kalau ditanya dalil khusus yang menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat, Nabi Ibrahim sudah wafat, itu nggak perlu dalil khusus. Jadi Nabi Khidir juga sama. Nabi Khidir itu kalau ada yang mengatakan masih hidup, pertanyaannya mana dalilnya? Karena asalnya semua Nabi sudah wafat. Sama seperti kalau kita menyebut Nabi Musa, Nabi Harun yang bersama Nabi Musa. Ya. Jadi begitu ya. Ini untuk memudahkan memahami. Makanya tidak perlu tidak perlu dalil untuk menjelaskan hal itu. Nah, Nabi Musa dengan membantunya akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir. Dan di sini di ayat ini Allah menyebutkannya begini. Setelah fawajada abdam min ibadina, kedua orang ini maksudnya adalah Nabi Musa alaihissalam dan membantunya mendapati abdan min ibadina, bertemu dengan salah satu hamba kami yaitu Nabi Khidir. Atainahu, yang telah kami berikan. Apa yang Allah berikan kepadanya? Pertama rahmat, kemudian diberikan ilmu, diberikan rahmat dan diberikan ilmu. Kemudian apa disebutkan sini? Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami karuniakan kepadanya ilmu dari kami. Ini yang kemudian disebutkan oleh sebagian ulama bahwa Nabi Khidir itu punya ilmu yang dinamakan dengan ilmu laduni. Ilmu itu ada dua. Nah, ini bisa dicatat. Ilmu itu ada dua. Pertama, ilmu namanya seperti yang disebutkan di ayat ini, ilmu laduni. Ini ada pada hamba-hamba khusus. Ya, pada hamba-hamba khusus, pada orang-orang khusus yang Allah pilih. Dan yang seperti ini sangat langka. Yang seperti ini sangat langka. Artinya apa? Ilmu itu didapatkannya langsung dari Allah SWT. Ya sama seperti Nabi, seperti Rasul, kan dapat ilmunya ya langsung aja dari Allah SWT. Kan begitu. Nabi Muhammad SAW belajar kepada siapa? Ya sudah langsung aja terima wahyu, dia dapat ilmu. Kan begitu. Terima wahyu, kemudian dia dapat ilmu. Terus besoknya terima lagi, minggu depan terima lagi, ya begitu dapatnya. Beda dengan kita. Kalau kita nggak bisa mengklaim bahwa kita ini dapat ilmunya terima wahyu ya. Biasanya kalau yang ngaku begitu nggak akan diterima oleh masyarakat ya. Meskipun namanya Mas Wahyu ya, atau Pak Wahyu ya, ya tetap
Kalau belajar ya bukan dengan cara yang pertama. Nah, yang kedua ada namanya ilmu muktasab. Ya, muktasab, muktasab. Muktasab dalam bahasa Arabnya mim kaf ta sin ba. Ilmu muktasab itu apa? Ilmu yang didapatkan dengan proses belajar. Itu ilmu muktasab. Jadi seperti kita sekarang didapatkan dengan apa? Dengan baca, dihafal, dimurojaah lagi, kemudian dibaca lagi, dipahami. Itu namanya ilmu muktasab. Jadi dapatnya dari mana? Ya tanya, belajar, catat, menghafal. Nah itu yang namanya ilmu muktasab. Dan ini kita dapati banyak dari kita asalnya belajar dia dengan cara seperti ini. Ini namanya ilmu muktasab. Nah, kalau kita masuk yang pertama, yang kedua. Yang kedua. Nah, kemudian Nabi Khidir ini mendapatkan ilmu khusus dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Musa pergi jauh-jauh untuk belajar. Ya, pergi jauh-jauh untuk belajar mendapatkan ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Khidir. Kemudian pelajaran yang lain yang kita bisa dapatkan dari ayat ini, tadi kita sampaikan bahwa Nabi Khidir ini ada beberapa pendapat tentang statusnya. Apakah beliau ini orang soleh, wali Allah, orang soleh, atau beliau ini seorang nabi? Kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi menyatakan dengan tegas bahwa beliau adalah nabi menurut pendapat yang beliau nyatakan sahih. Tapi kita dapatkan yang lain yang berpendapat bahwa beliau bukan nabi. Itu artinya ada perbedaan pendapat tentang Nabi Khidir ini nabi atau bukan. Dan tadi kita lihat yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa beliau ini beliau ini orang soleh dan beliau bukan nabi. Maaf ya, saya bacakan ulang. Wa kana abadan solihan, dan Nabi Khidir itu hamba yang soleh, la nabiyyan, bukan seorang nabi, alas sahihi, menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih beliau bukan nabi. Nah kemudian kalau dilihat pada beberapa tafsir yang lain, dikemukakan pendapat-pendapat ya yang beragam tentang apakah Nabi Khidir itu nabi atau bukan. Ya. Dalam tafsir Qurtubi, maaf tadi saya salah, yang mengatakan bahwa itu nabi, Imam Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan wal Khidir nabiyyun indal jumhur. Khidir itu adalah nabi menurut pendapat jumhur ulama. Wakila, dan pendapat yang lain, huwa abdun solihun ghairu nabiyyin, beliau adalah hamba yang soleh tapi bukan nabi. Nah ini kata Imam Qurtubi bahwa yang dipilih oleh jumhur ulama Khidir itu adalah nabi. Ini kata Imam Qurtubi tadi secara yang pertama ya. Jadi kata Imam Qurtubi, jumhur ulama mengatakan ini adalah nabi. Tapi ada yang berpendapat bahwa beliau bukan nabi, seperti Syekh As-Sa'di memilih pendapat bahwa beliau bukan nabi. Kalau Imam Qurtubi mengatakan wal ayatu tashhadu binubuwwatihi, ayat ini menunjukkan bahwa beliau adalah nabi. Li'anna bawatina af'alihi la takunu illa biwahyin. Jadi ini Syekh As-Sa'di tadi mengatakan bukan nabi, tetapi kalau Imam Qurtubi menguatkan pendapat bahwa beliau adalah nabi. Nah kemudian
Disebutkan atainahu rahmatan min indina. Rahmat di sini artinya apa? Imam Qurtubi mengatakan rahmat di sini artinya nubuwah. Rahmat di sini adalah nubuwah, artinya bahwa beliau ini adalah nabi. Ini yang dipilih oleh Imam Qurtubi. Ada pendapat yang lain, rahmat di sini adalah nikmat. Rahmat yang dimaksud adalah nikmat. Jadi Allah berikan nikmat kepada Nabi Khidir. Kemudian wa'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu yang diajarkan ini ilmu apa? Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ilmu ghaib. Ilmu ghaib. Ilmu yang tidak bisa dipelajari karena memang tidak terlihat. Ilmu ghaib itu hanya didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tanpa kecuali, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu nggak tahu yang ghaib. Kecuali kalau Allah beritahu. Jadi kecuali Allah beritahu. Kalau Allah beritahu maka jadi tahu. Tapi kalau belajar nggak bisa. Yang ghaib itu apa? Yang ghaib itu banyak. Contohnya ghaib itu lah. Nggak usah jauh-jauh. Yang ghaib itu sesuatu yang akan terjadi nanti. Ini kan sekarang jam 6:52. Nanti jam 7.00 itu di Malioboro akan terjadi apa? Atau di Pasar Godian atau di mana? Kita nggak tahu. Karena apa? Itu sesuatu yang akan terjadi. Ya. Atau yang lagi ramai dibicarakan, ini Piala Dunia. Nah, itu juga termasuk dari sisi ilmu, itu sesuatu yang gaib bagi kita. Maksudnya siapa nanti pemenangnya? Ya nggak tahu. Ini baru 16 besar. Ya nggak tahu pemenangnya siapa. Karena itu gaib, sesuatu yang tidak bisa kita ketahui sekarang. Nah, tentu bagi Allah SWT tidak gaib, ya Allah mengetahui semuanya. Nah, itu contoh dari yang gaib. Yang gaib itu bisa jadi sesuatu yang sebetulnya ada di alam nyata, tapi nanti, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu gaib. Termasuk kalau bicara tentang kematian kita ini, masing-masing kita, ini gaib. Kita nggak tahu sama sekali kematian itu kapan, di mana, kemudian dalam keadaan seperti apa, itu gaib semua. Tapi nanti begitu sudah kejadiannya, pada saat kejadiannya atau setelah selesai kejadiannya, kita akan mengatakan itu tidak gaib. Tapi setelah, kalau sebelum kita mengatakannya gaib, kita nggak tahu. Ya jangankan setahun yang akan datang, 1 jam yang akan datangnya kita nggak tahu. Nanti jam 8 kita berada di mana? Bersama siapa? Sedang mengerjakan apa? Kita nggak tahu. Ada jam 08.00, jam 8 tepat, kita nggak tahu. Kita boleh merencanakan, nanti rencananya jam 8 mau ada kegiatan, nah itu bisa merencanakan. Tapi apakah terwujud? Nah belum tahu. Ada yang mau jam 8 itu rencananya mau berangkat ke tempat tertentu, tapi terlambat, akhirnya jam 8:10. Nah itu kan kenyataannya. Nah itu namanya gaib. Kita nggak tahu. Kita merencanakan iya, tapi kenyataannya nanti kita lihat. Nah, ini yang kata Imam Qurtubi, wa 'allamnahu min ladunna ilma, itu ai ilmal ghaib. Maksudnya adalah ilmu ghaib. Kata Imam Ibnu Atiyah, kana ilmul Khidir ilma ma'rifati bawatin. Ilmunya Nabi Khidir adalah ilmu mengetahui hal-hal yang batin, yang tidak terlihat. Ada 2 hal, ada yang namanya zahir, ada yang namanya batin. Zahir itu yang nampak terlihat, atau kita biasa menyebutkannya lahir dan batin. Ya. Cuma kadang-kadang kita menyebut lahir batin cuma Idul Fitri ya. Ya sebenarnya lahir batin itu dalam sehari-hari juga ada lahir dan batin, kan begitu. Manusia ini kan ada lahir dan batin. Yang lahir itu maksudnya yang terlihat. Ada hidungnya, matanya, rambutnya, itu namanya lahir.
Batinnya apa? Pikirannya, perasaannya, itu namanya batin. Makanya mohon maaf lahir dan batin, karena bisa jadi menyakiti fisiknya atau menyakiti perasaannya. Sementara perasaan nggak kelihatan. Perasaan itu bentuknya kayak apa? Ya nggak bisa kita ceritakan itu. Bentuknya segitiga, bentuknya kotak, bulat, ya kan nggak ada. Perasaan itu bentuknya apa? Ya nggak tahu. Karena memang susah menceritakan bentuk perasaan. Tapi kita bisa merasakannya. Sama seperti kalau kita merasakan gembira, merasakan sedih, merasakan kecewa, merasakan marah, itu bentuknya seperti apa? Yang susah menceritakan. Nah, itu namanya batin. Ilmunya Khidir itu ilmu mengetahui hal-hal yang batin. Ini kata Imam Ibnu Atiyah dalam tafsir Qurtubi. Qad uhiyat ilaihi, yang telah diwahyukan kepadanya. Diwahyukan kepada siapa? Khidir. La tu'ti dhawahiral ahkami af'alahu bihasabiha. Jadi ini ilmu yang berhubungan dengan hal-hal yang batin, yang tidak terlihat. Nah, inilah yang dinamakan ilmu laduni yang tadi disebutkan. Jadi ini tidak diketahui oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi diketahui oleh Khidir alaihissalam. Ya, nanti tergantung ya menganggapnya Nabi Khidir itu nabi atau wali. Nah, inilah sebabnya kenapa Nabi Musa alaihissalam jauh-jauh sampai menempuh perjalanan yang repot, berat, capek untuk belajar kepada Khidir. Nah, bahasan terakhirnya, dan ini bahasan terakhir tapi panjang, di ayat ke-66. Di ayat ke-65, ini tadi kita mulai sudah sejak ayat 62, 63. Nah, di ayat ke-66-nya, setelah ketemu Nabi Musa alaihissalam dengan membantunya bertemu dengan Khidir, lalu di ayat ke-66 Allah berfirman, qala lahu Musa, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, hal attabi'uka, apakah saya boleh mengikutimu? Apakah saya boleh mengikutimu? Ala, untuk antu alimani, engkau mengajarkan kepadaku, mimma, dari apa-apa yang ulimta, telah diajarkan kepadamu, rusdan, sebagai petunjuk. Nah, kita lihat di sini. Ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Ayat 66 ini pelajaran yang bisa kita ambil lebih dari 7, lebih dari 8 ya. Ya, kita coba lihat dulu ayatnya. Di sini Nabi Musa alaihissalam mengatakan apa? Hal attabi'uka, bolehkah saya mengikutimu? Ini perkataan dari siapa? Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir. Boleh nggak saya mengikutimu untuk supaya engkau bisa mengajarkan kepadaku sebagian ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk. Nah, di sini kita lihat ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama, nih ya tentu kalau kita menyebut pelajaran atau tadabbur yang bisa jadi tidak berurutan juga nggak apa, tapi intinya poin-poin ini untuk memudahkan bahasa. Yang pertama, di sini menunjukkan pada kita tidak berhenti belajar atau terus belajar, tidak pernah berhenti. Nabi Musa alaihissalam itu orang yang punya ilmu. Beliau seorang nabi, seorang rasul, bahkan rasul pilihan, ulul azmi. Ulul azmi itu cuma 5. Nabi Musa alaihissalam satu di antaranya. Ilmu beliau itu artinya bukan ilmu yang dangkal. Beliau rasul pilihan, dan beliau
sudah sempat langsung menerima wahyu dari Allah SWT, dan sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, wa kallamahu Allahu Musa takliman. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Ini bukan orang biasa, dan bukan nabi biasa, bukan rasul biasa, ini rasul pilihan. Jadi kan gini, kalau mau diurutkan ya, urutannya itu manusia. Di antara sekian banyak manusia ini ada yang Allah pilih jadi nabi, ya, nabi dan rasul. Di antara nabi dan rasul ini, ya, nabi dan rasul, ada rasul yang kemudian Allah abadikan namanya dalam Al-Quran yang 25. Dari 25 itu juga ada rasul pilihan yang dinamakan ulul azmi yang jumlahnya cuma 5. Nah, salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Beliau yang sudah menjadi rasul pilihan, mendapatkan wahyu dari Allah SWT, tapi tidak berhenti belajar. Nah, itu pesannya. Ini yang pertama, tidak berhenti belajar, terus belajar. Bayangkan orang sekelas Nabi Musa itu kan harusnya, kalau pakai caranya orang malas itu, ya nggak usah belajar juga sudah cukup gitu. Kan sudah dapat wahyu, beliau kan rasul, tapi beliau masih belajar. Artinya kalau seperti kita ya lebih pantas harus belajar. Nabi Musa aja belajar, masa kita nggak belajar? Kita nggak dapat wahyu, terus dapat ilmunya dari mana? Kalau orang dapat wahyu itu kan nggak perlu kemana-mana kan, cukup duduk di rumah dapat ilmu, karena dapat wahyu kan gitu. Atau kalau nggak duduk di rumah, berada di tempat lain misalnya, dapat wahyu, itu namanya orang dapat wahyu. Jadi nggak perlu kemana-mana, cukup di tempatnya dapat wahyu. Sementara kalau kita nggak bisa, kita duduk di rumah nggak belajar, ya nggak dapat ilmu. Kapan dapat ilmunya? Ya belajar. Sementara kalau Nabi, Rasul dapat wahyu bisa di mana-mana, bisa di atas unta atau di atas tunggangan, bisa di rumah, bisa di mana saja, bisa dapat ilmu. Kemudian yang kedua, dari sini kita juga mendapatkan pelajaran bahwa ada adab yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu apa? Adab bertanya. Nanti kita juga ada adab yang lain. Adab bertanya. Jadi tanya kepada gurunya, boleh nggak? Hal attabi'uka, boleh nggak saya ikut? Nah, ini adabnya Nabi Musa alaihissalam kepada gurunya Khidir. Kemudian yang ketiga, di sini ada kalimat attabi'uka, saya mengikuti. Ini artinya apa? Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari sini adalah bahwa murid itu mengikuti gurunya. Istilahnya apa? Ngintili. Ya. Ngintili itu mengikuti, ya. Mengintili itu ya. Ya. Apa itu, Pak? Ya. Ngintili itu maksudnya ngikuti ya, atau apa kita? Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan murid. Jadi belajar, ngikuti. Dan ngikuti itu dengan cara seperti itu akan bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Kalau apa? Kalau ngikuti. Beda dengan kalau hanya cuma datang terus pulang. Tapi kalau ngikuti bisa dapat ilmu yang banyak. Ini yang dikenal dengan istilah sekarang ini namanya mulazamah. Mulazamah itu artinya bukan cuma sekedar datang pulang, bukan. Tapi datang dan betul-betul mengikuti, bisa menuntaskan satu materi sampai selesai, lalu tuntas ke materi kedua sampai selesai, pindah ke materi ketiga sampai selesai. Nah, itu namanya proses mulazamah, ngikuti meskipun ada yang waktunya singkat. Mulazamahnya berapa? Ya
mulazamahnya selama 2 tahun, menyelesaikan 12 kitab misalnya. Beda dengan kalau apa? Kalau cuma datang pengajian. Ya, datang ke pengajian itu bukan dinamakan dengan mulazamah kalau hanya cuma datang seminggu sekali terus kemudian pulang, atau sebulan sekali pulang. Meskipun itu namanya belajar, ya. Itu namanya belajar, tetap namanya thalabul ilmi. Tetapi biasanya yang dinamakan mulazamah bukan seperti itu. Yang dinamakan mulazamah itu bukan kita datang cuma sebulan sekali pas pengajian kemudian setelah itu pulang. Nah, itu tidak dinamakan dengan mulazamah kalau hanya hadir di majelisnya diselenggarakan misalnya bulanan atau selapanan. Ya. Berikutnya yang keempat, pelajaran yang kita juga bisa ambil dari sini adalah tidak merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki. Nah, ini nyambung dengan yang nomor 3 tadi. Tidak, jadi kalau dengan nomor 1 tadi ya, nyambung dengan nomor 1. Jadi tidak merasa cukup. Jangan merasa bahwa kalau kita sudah belajar sudah cukup. Dulu belajar dan dapat ilmu alhamdulillah. Tapi kita harus belajar lagi. Terus ya belajar lagi. Terus ya belajar lagi. Sampai kapan? Ya sampai bertemu dengan ajal. Kata Imam Ahmad, ma'al mahbarah ilal makbarah. Membawa pena ini sampai kapan? Sampai ke kuburan. Jadi belajar itu sampai kapan? Ya sampai bertemu dengan ajal. Karena apa yang mau kita pelajari banyaknya luar biasa. Yang belum kita ketahui ini banyaknya luar biasa. Kalau kita sudah pernah merasa belajar, yang belum kita ketahui ini banyak sekali, sangat banyak. Ya, misalnya sekarang kalau kita tiap hari sudah biasa buang hajat, masuk kamar mandi, adab qada'il hajat, adab buang hajat. Kira-kira ada berapa adab? Adab buang hajat. Dari sejak sebelum masuk dalam, kemudian sampai keluarnya. Kalau pipis loh, kira-kira ada berapa itu adabnya? 5? Lebih ya? 5. Berapa? Ya. Oh ini Sufyan bilang 10 ya? 10 ya. Ada lagi yang lain? Ya, Anda sempat diberitahu sama oleh ada mahasiswa yang baru selesai S3 di Madinah, Dr. Muhammad Basran. Beliau baru pulang beberapa pekan yang lalu. Beliau cerita katanya Syekh Yahya itu pernah diskusi dengan murid-muridnya. Ternyata adab buang hajat itu kalau dirinci dan didetailkan itu tidak kurang dari 50. Banyak sekali. Ya. Kalau didetailkan satu persatu itu ternyata bisa sampai 50-an. Nah, selama ini kalau kita tahu sedikit ya itu memang pengetahuannya baru sampai di situ udah. Ya. Karena nanti ilmunya itu berkaitan dengan banyak hal. Ya, yang sudah umumkan kalau mau masuk kamar mandi, kalau bawa mushaf, bawa kitab ya jangan dibawa masuk ke dalam kamar mandi, ditinggal di luar. Terus nanti bahasannya di bab itu masih berkembang lagi. Kalau bawa HP gimana? HP-nya ada Qur'annya. Oh, kalau ditinggal di luar hilang, Pak. Ya HP-nya tinggal ditutup aja. Jadi kalau HP-nya buka seperti ini kan ini Quran. Nah, pada saat mau dibawa masuk ke dalam kamar mandi, ya gampang aja, tinggal pindahkan atau tinggal ditutup, terus bawa ke kamar mandi. Selesai. Nah, sama dengan yang punya hafalan Quran, kan begitu?
Yang punya hafalan Quran ya masuk ke kamar mandi aja. Yang penting kan nggak bunyi gitu. Ya, yang penting kan nggak ngaji. Ya. Pada saat di kamar mandi. Sama juga dengan ini. Yang penting ini nggak ditampilkan aplikasi Qurannya atau dikeluarkan suaranya, dibunyikan, enggak. Yang penting nggak disuarakan. Itu aja. Nah, terus apalagi? Intinya banyak sekali. Ya, banyak. Dan itu nanti kalau dikaitkan dengan bahasan akidah juga ada. Ketika kita bicara adab buang hajat itu mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim itu tidak dibenarkan atau tidak memungkinkan menjadi sekuler. Sekuler itu artinya apa? Memisahkan antara agama dengan kehidupan, agama dengan politik, agama dengan ekonomi, agama dengan pendidikan, agama dengan budaya. Kalau memisahkan itu namanya sekuler. Kenapa? Karena dari buang hajat kita dapatkan pelajaran. Gak ada ceritanya dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim itu kegiatannya lepas dari agama sampai buang hajat. Buang hajat yang cuma pipis saja. Itu ternyata tuntunan agamanya banyak itu. Sejak tadi barang yang dibawa, kemudian nanti setelah itu mau melepas, kalau melepas artinya melepas pakaian, melepas pakaiannya di mana? Kemudian kaki yang digunakan sebelum masuk ada doanya. Terus sudah di dalam juga ada adabnya. Ketika sudah di dalam kamar mandi kan ada adabnya. Kan nggak boleh dalam kamar mandi guling-guling, salto, ya, joget itu. Boleh nggak itu di kamar mandi? Ya nggak boleh juga. Itu berarti ada adabnya. Terus nanti ada lagi pada saat buang hajatnya. Pada saat kalau harus memegang kemaluan, pada saat membersihkan, itu tangan kanan, tangan kiri, itu adabnya banyak. Terus gimana kalau nyiprat? Nah, nyipratnya selalu nyipratnya kena celana. Nah, itu nanti bahasannya ternyata panjang gitu. Itu untuk menunjukkan pada kita bahwa cuma urusan yang sangat sepele sekali, cuma pipis, cuma buang air kecil, ternyata kita bawa agama juga ke situ. Itu artinya apa? Artinya bahwa dalam kehidupan kita itu yang namanya agama itu masuk dalam semua bagian kehidupan kita. Ya. Berikutnya, jadi tadi yang keempat adalah tidak merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki. Jadi jangan merasa bahwa sekarang ini sudah alhamdulillah ilmu saya sudah banyak, ya, hafalan saya sudah banyak. Oh enggak. Kalau yang sudah punya hafalan, apa sudah selesai? Oh belum, masih panjang ini. Yang sudah selesai hafalannya, kan baru selesai menghafal Qur'annya. Apakah paham isinya? Oh belum. Tafsirnya? Oh belum. Nah, berarti masih ada pekerjaan panjang lagi nih. Menghafal bagian dari proses perjalanan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, ada kita istilahkan dengan 7T itu ya. Sudah baca? Ya. Terus sudah selesai? Oh belum, masih ada terusannya. Ya. Berikutnya, yang kelima, pelajaran yang kita bisa ambil dari sini adalah adab terhadap guru. Adab terhadap guru yang ditunjukkan dengan sikap bertanya, kemudian ditunjukkan juga dengan minta supaya bisa mengikuti. Yang prinsip umumnya adalah bahwa ketika kita belajar itu adab kita bawa. Bahkan beberapa ulama menegaskan bahwa adab itu sebelum ilmu. Adab itu sebelum ilmu. Artinya sebelum menuntut ilmu, adabnya dulu diperbaiki. Adabnya dituntaskan. Nah, kemudian yang keenam, pelajaran yang kita bisa ambil juga dari dialognya Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir adalah tawadhu'nya seorang murid kepada guru. Tawadhu'nya Nabi Musa alaihissalam, pada beliau kalau mau diurutkan atau diposisikan
Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Nabi Musa atau Khidir? Nabi Musa. Beliau Rasul dan ulul azmi. Jelas kedudukannya lebih tinggi daripada Khidir. Tapi ini luar biasa Nabi Musa mengajarkan kepada kita tawadhu'nya. Beliau ini lebih mulia, tapi beliau masih mau belajar. Ada beliau lebih mulia daripada Khidir. Kedudukannya lebih tinggi, tapi beliau tetap mau belajar. Kemudian yang ketujuh, pelajaran yang kita bisa ambil juga dari sini adalah belajar hal-hal yang tidak diketahui. Jadi kalau kita nggak tahu, tanya, belajar lagi, nggak tahu, tanya lagi, belajar lagi, membaca. Kalau nggak tahu lagi, ya begitu. Karena apa? Yang tidak kita ketahui itu banyak. Sebab apa? Hukum asalnya manusia itu tidak tahu. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Itu asal. Kita itu nggak ngerti. Maka kita belajar. Dan yang kita tidak ketahui, yakinlah yang tidak kita ketahui itu masih lebih banyak daripada yang kita ketahui. Banyak sekali yang tidak kita ketahui. Makanya kita terus belajar. Yang penting semangat belajarnya ada, nggak ada masalah. Ya sekarang belajar sedikit, besok belajar lagi sedikit. Yang penting terus belajar. Yang jadi masalah adalah kalau berhenti belajar. Meskipun orangnya pintar. Makanya kita dapati ada orang-orang yang dikenal pintar dan bergelar dengan gelar kesarjanaan yang tinggi, tapi dari waktu ke waktu ilmunya terus menurun. Kenapa? Karena nggak belajar. Karena berhenti belajar. Merasa apa? Oh saya sudah doktor. Dokter itu kan belajarnya sudah ngepol ya, kan nggak ada lagi kan? Karena S1, S2, S3. Ada S4 nggak? Nggak ada. S5? Nggak ada. S6, S7 sampai S10 itu Samsung gitu, HP deh. Itu bukan kuliah deh. Yang atau S apa tadi ingatnya, atau beliau ini es teler gitu. Itu minuman ya. Tapi kuliah nggak ada itu. Kuliah itu ya maksimal cuma S3. Sudah selesai. Setelah S3 nggak ada kuliah lagi S4, lalu S5, S6 ya. Di dunia ini yang ada ya cuma sampai di situ. Dan kemudian lalu profesor, oh enggak. Profesor itu bukan karena pendidikan, itu lebih karena bisa karena kegiatan, aktivitas, dan bukan karena keilmuan. Karena keilmuan. Jadi bisa karena kepangkatan, bisa karena kegiatan, bisa karena, tapi nggak selalu. Makanya kita dapati ada yang doktor lebih pintar daripada profesor. Karena yang dokter ini lebih tekun belajar, sementara profesornya lebih sibuk dengan kegiatan administrasi. Profesor jadi rektor, nah itu pasti sibuk. Profesor jadi dekan, itu pasti sibuk. Yang diurusi banyak, seminggu rapat berapa kali. Itu rapat kan menghabiskan waktu tuh. Yang diurusi banyak, apalagi kalau di demo sama mahasiswanya. Kan udah biasa ya kalau kampus ada demo itu kan biasa ya. Di demo karena apa? Sekarang ini biaya masuk mahal gitu ya. Atau uang semesteran mahal, kemudian ada fasilitas untuk mahasiswa tidak diberikan, janji ini nggak ditepati, pokoknya banyak masalahnya. Urusannya banyak. Apa cuma dengan itu? Nanti urusannya dengan dinas, urusannya dengan kementerian, urusannya dengan macam-macam. Banyak yang diurus. Ini profesor. Bisa jadi ada profesor yang ilmunya dari waktu ke waktu kemudian mulai berkurang atau menurun karena apa? Karena kesibukan tadi. Sementara ada yang dokter belajar terus. Kesibukannya cuma apa? Belajar, ngajar ya bisa lebih cepat pinter. Karena apa? Karena beda dengan ini. Makanya kita lihat ada yang sibuk dengan kegiatan administrasi dengan enggak. Ya. Kembali ke sini. Jadi intinya belajar hal-hal yang tidak diketahui. Dan belajar itu nggak pernah berhenti. Jadi jangan sampai merasa bahwa kalau sudah sampai pendidikan tertentu mulai berhenti belajar, enggak.
Maka kita dapati ada orang yang belajar terus, ilmunya berkembang meskipun tidak ada gelar kesarjanaannya, atau gelar kesarjanaannya misalnya cuma S1, tapi pinter. Sementara ada yang gelar kesarjanaannya banyak tapi tidak sepintar yang lain. Karena apa? Intinya belajarnya. Tekun nggak ya? Rajin nggak? Ya. Berikutnya, yang ke berapa? 8. Yang ke-8, menyadarkan diri bahwa ilmu adalah karunia yang patut disyukuri. Ya, kita perlu menyadarkan pada diri kita bahwa ilmu adalah karunia yang Allah berikan pada kita dan patut disyukuri. Karena gini, ilmu itu yang hakikatnya sebetulnya yang ada pada orang, bukan yang ada pada kertas, bukan yang ada pada laptop, yang ada pada komputer. Makanya kenapa Profesor Naqib Al-Attas itu mengatakan islamisasi ilmu itu bukan islamisasi ilmunya, tapi islamisasi orangnya. Ya. Karena apa? Karena kalau ilmunya di laptop, ya laptopnya nggak ada masalah. Nah, cuma begitu aja laptop. Laptop kan diisi apa aja ya, madut aja. Tapi tinggal orangnya yang menggunakan laptop. Nah, pemahaman orangnya itulah yang perlu diislamkan. Nah, itu berkaitan dengan ilmu. Jadi ini ilmu yang patut disyukuri. Kemudian ilmu itu kan sesuatu yang kita dapatkan. Sesuatu yang kita dapatkan, ketemu antara jiwa kita dengan makna dari ilmu itu namanya ilmu. Kan gini, kalau kita sekarang sedang mendengar sesuatu, kemudian kita jadi paham, oh gitu ya, lalu kita mantuk, nah itu namanya ilmu. Tapi kalau sudah disampaikan, ada penjelasan disampaikan, tapi kita nggak paham, belum jadi ilmu juga. Ya disampaikan tuh kita nggak mudeng gitu. Ini ngomong apa gitu, dijelaskan tapi nggak paham. Kan pernah kita dapatkan kisahnya bagaimana Imam Syafi'i ngajarkan kepada muridnya, diajarkan, tanya paham belum, diulang lagi, tanya lagi, sudah paham belum, juga dijelaskan lagi, diulang lagi, sudah paham belum lagi. Itu gimana dah? Ilmunya ada, tapi di Imam Syafi'i ketika dijelaskan pada muridnya nggak paham. Maksudnya bukan semua muridnya, ada satu muridnya yang nggak paham. Terus setelah itu apa? Pulang. Ketika pulang sama Imam Syafi'i, muridnya ini ditemui di rumahnya, datang, dijelaskan lagi, masih nggak paham lagi. Itu gimana dia? Itu ilmu bukan ya? Ilmunya yang mana? Ilmunya ya di muridnya ini belum jadi ilmu. Nah, sehingga kalau kita melihat ilmu itu untuk kita adalah apa yang kita pahami dan sudah nyambung, sudah klik gitu ya. Nah, sudah nyambung antara jiwa kita dengan ilmu itu, antara jiwa kita dengan pemahaman itu. Kalau sudah nyambung, nah ini baru jadi ilmu. Kalau belum, nah itu belum jadi ilmu. Karena apa? Karena bisa jadi ada di tempat lain tapi kita nggak paham. Contohnya ada di laptop. Banyak laptop yang ilmunya banyak, tapi kan kita nggak mungkin mengatakan laptop yang berilmu kan gitu. Ya, HP itu ilmunya banyak gitu. Tapi nggak mungkin kita mengatakan ini, masya Allah ini ilmunya HP ini luar biasa nih. Ini di HP saya ini ada Al-Quran, terus tafsirnya banyak nih. Ada Quran, ada murattalnya, syekhnya pun ada Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, ada imam di Mesir, ada imam macam-macam qori'nya. Kemudian ada tafsirnya, ada hadis. Ini hadisnya Jami'ul Kutubit Tis'ah, 9 kitab hadis. Bayangkan Sahih Bukhari aja ribuan hadis. Ada Sahih Muslim ribuan hadis, Sunan Abi Dawud ribuan hadis, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, ditambah Musnad Ahmad, Muwatta Malik dan Sunan Darimi.
Ini masing-masing ribuan semua itu, nggak ada yang ratusan. Ini pintar nggak ini? Apa kita mengatakan yang pintar? Nah ini kalau bahasanya memang begitu ya, kan namanya smartphone. Smart itu artinya apa? Cerdas. Smart itu artinya cerdas. Phone ini artinya telepon yang cerdas. Tapi orangnya nggak cerdas. Yang penting itu mana ini, orangnya apa HP-nya ini? Yang penting orangnya. Bahkan ini baru cuma 2 aplikasi. Ini ada aplikasi fikih, ada aplikasi sejarah, ada aplikasi ini kalau tak tunjukkan macam-macam ini. Pinternya luar biasa ini. Tapi kan kita nggak merasa bangga ini. Kalau yang pinter cuma apa? Cuma HP-nya. Lalu kita bilang, oh ini smartphone. Smart itu artinya cerdas, phone itu telepon. Ini telepon yang cerdas. Bahasa Arabnya al-hawatif al-zakiyah. Al-hawatif al-zakiyah itu artinya yaitu smartphone itu. Zakiyah itu kan artinya cerdas. Tapi kalau itu apa kita merasa bangga? Oh enggak. Kalau yang pintar cuma handphonenya, tapi orangnya nggak pintar ya sama aja. Loh untuk apa gitu kalau yang pintar cuma handphonenya? Kan yang ingin itu adalah kita ingin semua kita orangnya pintar, gitu. Bukan HP-nya yang pintar. Komputernya pintar, isinya macam-macam. Laptopnya pintar, enggak. Itu kita nggak merasa bangga gitu. Kalau cuma laptop saya pintar, ya. HP saya ini pintarnya luar biasa. Isinya macam-macam. Mau tanya apa saja, Quran, hadis, tafsir, fikih, sejarah, melalui sirah nabawiyah, ada semua di sini. Nah, kita nggak merasa bangga kalau yang pintar cuma. Karena apa? Begitu baterainya habis, langsung nggak pintar. Iya nggak? Begitu baterainya habis begini, aduh, baterainya habis nggak bisa nyalakan, udah nggak bisa. Kita tanya Quran nggak bisa, cari tafsir nggak bunyi, ya nggak ada, nggak muncul. Hadis juga nggak muncul karena apa? Baterainya habis. Maka ilmunya habis. Ilmunya tergantung dari baterainya. Kalau gitu nggak istimewa. Ya ilmu itu nggak dipengaruhi oleh baterai, nggak dipengaruhi oleh listrik. Ya. Tapi ilmu itu yang tertanam di dada. Nah itu beberapa pelajaran yang kita bisa ambil. Sebenarnya masih ada yang lain, tapi karena waktu kita cukupkan dulu untuk sampai di ayat 66. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita nanti bisa lanjutkan. Masih ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat-ayat yang ada ini, termasuk ayat 66 masih ada beberapa ibrah, beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Tapi mudah-mudahan dari ulasan yang ada ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita, minimal dimulai dari jadi ilmu bagi kita, dan ilmunya bukan di kertas, bukan di rekaman, bukan di video, tapi ilmunya ada dalam diri kita ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mudah-mudahan Allah berikan dan bimbing kita pada ilmu yang bermanfaat. Allah alam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.